Welcome back to Sinelo. Sesuai requestan dari Bang Marco Minangsuang dan Bang Kung Paboy, kali ini kita akan bahas film horror thriller drama berjudul Mama tahun 2013, dibintangi oleh Jessica Chastain dan Isabel Nellis. Film yang satu ini memiliki unsur sosok ibu yang sangat kental. Mama bercerita tentang sepasang saudari perempuan yang ditemukan di sebuah rumah terbengkalai sampai akhirnya mereka diadopsi oleh sebuah keluarga child free. Tapi sayangnya ada sosok yang mengikuti kedua anak tersebut sampai-sampai meneror dan membahayakan keselamatan keluarga ini. Seperti apakah sosok yang mengikuti mereka dan berhasilkah mereka selamat dari ancaman tersebut? Langsung saja, inilah Lily. Don't look at her. She's mad. Pada 2008, sebuah berita di radio menyiarkan sebuah kasus pembunuhan massal terhadap para karyawan di sebuah perusahaan saham yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda kala itu. Ingat 2008 bukan 98. Dan terduga pelakunya adalah Jeffrey Dean, seorang karyawan senior di perusahaan tersebut. Di rumahnya, sesudah menghabisi istrinya sendiri, Jeffrey lalu membawa kedua anaknya yang masih berusia 3 dan 1 tahun bernama Victoria dan Lily. Victoria yang 3 tahun ya, sedangkan Lily yang 1 tahun guys. Lanjut. Di jalan, Jeffrey yang dalam stres dan tekanan berat akhirnya menyetir secara ugal-ugalan sampai akhirnya mereka terperosok ke jurang salju. Untungnya mereka bertiga masih selamat. Setelah beberapa saat berjalan, Jeffrey menemukan sebuah gubuk kayu di tengah hutan, lalu mengajak putri-putrinya untuk masuk ke dalam. Di sana, Jeffrey yang telah putus asa dan tidak ingin kedua putrinya juga ikut menderita, lalu berencana untuk melokotkan saja mereka dari dunia ini. Namun tiba-tiba Jeffrey diserang oleh sesosok makhluk gaib yang tentunya membuat dirinya yang malah terlock out. Dan karena kacamata Victoria terlepas, dirinya tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Di sisi lain, mereka yang masih bocil ditambah posisinya yang sangat jauh dan terpencil, membuat Victoria dan Lily tidak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka pun tinggal di sana sambil ditemani oleh sosok gaib yang untungnya menganggap mereka sebagai anaknya. 5 tahun berlalu, saudara kembar Jeffrey yakni Lucas masih terus mencari keberadaan saudara dan kedua ponakannya. Lucas dibantu oleh istri pangpangannya yang bernama Annabelle. Karena selama 5 tahun ini Lucas terus mencari keberadaan Jeffrey, dirinya sampai jarang bekerja dan alhasil Lucas tidak lagi memiliki uang yang cukup. Di tempat lain, 2 orang sewaan Lucas saat ini berhasil menemukan bangkai mobil milik Jeffrey yang membawa mereka ke sebuah pondok kayu yang berada di tengah hutan. Saat mereka masuk, mereka menemukan banyak sekali coretan gambar di dinding dan setumpuk besar biji ceri. Dan tiba-tiba mendengar penemuan itu, Lucas ditemani Annabelle langsung mendatangi pusat perawatan yang telah menampung Victoria dan Lily. Di sana, mereka bertemu dengan ahli psikiater klinik itu yang bernama Gerald Dreyfus. Mereka pun diantar untuk melihat kondisi Victoria dan Lily yang masih belum stabil. Dreyfus bilang karena 5 tahun hidup di alam liar membuat sifat dan perilaku mereka berdua menjadi sama seperti hewan. Saat diperiksa oleh Lucas, Victoria tampak sangat ketakutan dan malah menyerang Lucas. Namun setelah diberi kacamata, Victoria jadi dapat melihat dengan jelas wajah Lucas. Victoria mengira bahwa Lucas adalah ayah kandungnya karena wajah mereka yang sangat mirip. Maklum guys, kan saudara kembar. I'm not gonna hurt you. It's okay, it's okay.
3 bulan kemudian, dalam sebuah persidangan hak asuh Victoria dan Lily, Dr. Dreyfus menjelaskan pada hakim soal perkembangan psikis Victoria dan Lily yang sudah mulai stabil. Victoria sudah mulai bisa berbicara dan tidak takut bertemu orang lain, tapi berbeda dengan Lily yang sejak umur 1 tahun telah hidup di hutan, membuat Lily masih susah bicara dan perilakunya masih seperti hewan. Dreyfus juga menambahkan bahwa karena lama hidup di hutan tanpa sosok orang dewasa, Victoria dan Lily menciptakan halusinasi sosok pengasuh mereka yang biasa mereka panggil mama, padahal ada sungguhan ya kan? Selain Lucas dan Annabelle, di sana juga ada Jane, saudari dari istri Jeffrey, yang juga ingin mengambil hak asuh Victoria dan Lily. Jane berkata bahwa sangat beresiko jika hak asuh jatuh pada Lucas dan Annabelle, mengingat mereka yang hanya tinggal di apartemen kecil, ditambah pekerjaan Lucas yang hanya pelukis biasa dan Annabelle hanya personil band amatir. Berbeda dengan June yang telah memiliki hasil yang cukup bahkan untuk membesarkan Lily dan Victoria. Victoria and Lily Desage were found in deplorable conditions. The girls created an imaginary guardian. They called her Mama. He must know that his salary nor his very small apartment are suitable for the raising of 2 children. Oleh karena itu, Dreyfus selalu menawarkan bantuannya agar Lucas dan Annabelle bisa memenangkan hak asuh Victoria dan Lily, asalkan mereka mau pindah ke rumah milik lembaga sosial yang pastinya lebih besar dan lebih layak. Tapi om, kita nggak mampu bayar sewa bangunan sebesar ini, jawab Annabelle. Tapi Dreyfus bilang bahwa rumah itu dipinjamkan secara cuma-cuma dengan syarat bahwa Dreyfus diizinkan untuk berkunjung ke sana dan melakukan konseling dengan Victoria maupun Lily. Dan nggak pakai kebanyakan mikir, Lucas dan Annabelle menyepakati persyaratan tersebut. Singkatnya, hak asuh pun dimenangkan oleh Lucas dan Annabelle. Di sana juga terlihat Jane yang kesal dan mengancam bahwa jika terjadi sesuatu pada keponakannya, maka dirinya siap untuk mengambil hak asuh dari mereka berdua. Di sisi lain, Dr. Dreyfus terus melakukan konselingnya dengan Victoria. Dreyfus bertanya pada Victoria apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun di hutan. Sebagai psikiater senior, Dreyfus sangat penasaran sekaligus tertarik dengan kasus yang terjadi pada 2 saudari ini, khususnya dengan sosok mama yang selalu mereka ceritakan. Dreyfus yakin bahwa ada suatu rahasia yang masih belum terungkap. Hal itulah yang membuat Dreyfus membantu Lucas memenangkan hak asuh supaya bisa diteliti terus ya guys. Keesokan harinya, mereka berempat pun pindah ke rumah baru mereka. Victoria sudah mulai bersikap layaknya manusia normal, namun berbeda dengan Lily yang memang sedari awal sudah terasingkan, masih bersikap layaknya hewan liar, seperti tidur di bawah kasur, berjalan dengan tangan di bawah, dan makan di lantai. Jadi nggak pakai piring gitu guys, makannya ditaruh di lantai. Malam harinya, saat Annabelle lagi tes-tes sound santuy, lampu di ruangan tersebut tiba-tiba merebet, dan yang terjadi... Setelah ngecek sound bassnya, Annabelle pun diajak Lucas buat olahraga ranjang. Namun baru saja mau mulai, Annabelle melihat ada sosok yang mengintip mereka. Lucas yang parno langsung mengecek kamar Victoria dan Lily, namun tidak ditemukan siapapun di sana. Lucas pun mengecek ke seluruh sisi rumah sampai dirinya menemukan sebuah retakan aneh pada tembok rumah. Dan saat diperiksa, tiba-tiba... Akibat hal itu, Lucas yang tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa Lucas akan koma untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, Annabelle harus mengurus Victoria dan Lily seorang diri. Saat kunjungan ke rumah Annabelle, Dreyfus menemukan banyak coretan-coretan di dinding dan juga boneka yang aneh dan kotor. Di rumahnya, Dreyfus terus melanjutkan studi banding tentang misteri sosok mama. What's this? They made that. The doll's called Mama, or Mama made the doll. And who is Mama? Kembali ke Annabelle, dirinya yang baru saja akan tidur malah mendengar suara yang berasal dari lantai bawah. Saat diperiksa, ternyata itu berasal dari kamar Victoria dan Lily. Dan saat diperiksa, ternyata mereka sedang bermain. Namun anehnya, mereka hanya berdua. Padahal tadi Annabelle mendengar suara seorang wanita dewasa yang sedang bernyanyi. Annabelle yang melihat pintu lemari terbuka, berencana untuk menutupnya. Namun hal itu dilarang oleh Victoria.
Keesokan harinya, Annabelle bercerita tentang kejadian semalam kepada Dreyfus. Lalu Dreyfus mengatakan menurut hasil risetnya, kemungkinan besar sosok dari Mama tidak lain adalah Victoria itu sendiri. Kembali ke awal, semua itu terjadi akibat trauma yang membuat dirinya menciptakan halusinasinya sendiri. Tapi Dreyfus yang kurang puas lalu mendatangi arsip catatan publik dan diantar oleh seorang nenek yang bertugas di sana. Setelah mencari-cari, si petugas pun memberikan Dreyfus sebuah kotak yang katanya mungkin berguna untuk Dreyfus nantinya. I think someone's coming to visit them. I heard her. She was singing to him. It was like a lullaby or something. Victoria is showing signs of a dissociative personality disorder. I think she could be taking on the role of Mama. Sedangkan di tempat Lucas, dirinya mendapatkan sebuah penglihatan tentang saudara kembarnya Jeffrey yang meminta Lucas untuk menyelamatkan kedua putrinya. Jeff, save my girls. Go to the cabin. Esoknya, setelah menjenguk Lucas di rumah sakit, Victoria yang menyendiri di kamar mandi didatangi oleh Annabelle. Victoria pun berkata bahwa dirinya tidak ingin membuat Annabelle terluka karena saat ini Mama sangat merasa cemburu akibat Annabelle yang mengambil kedua anaknya. Tak lama, Jin datang ke rumah Annabelle untuk memeriksa keadaan keponakannya, dan Jin yang melihat Lily yang seperti anak tak terurus malah beranggapan bahwa Annabelle telah menelantarkan Lily dan sering menyiksanya. Jin lalu mengajak kedua ponakannya untuk ikut saja bersama dirinya, namun hal itu jelas ditentang oleh Annabelle, dan emang karena Jin ini cari gara-gara, dia pun menelpon dinas sosial dan melaporkan Annabelle yang katanya telah menelantarkan dan menyiksa Lily. Who should I speak to if I believe my nieces are being abused? What kind of evidence do I need exactly? Malamnya, Dreyfus kembali datang dan mulai menghipotesis Victoria. Jadi kayak dibawa ke alam bawah sadarnya gitu loh guys. Dreyfus kembali mengorek informasi tentang siapa sebenarnya sosok Mama. Namun yang terjadi... This is Mama Victoria. Go away! No! Dreyfus yang merasa ketakutan langsung bergegas pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Dreyfus mulai menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada Victoria dan Lily bukanlah kasus yang bisa dijabarkan secara rasional alias kasus magis. Dreyfus pun mencoba untuk mencari dan mendatangi pondok kayu di mana Victoria dan Lily ditemukan. The seventh session was more than revealing. I think I have found a door, a passage that connects Helvetia and Desange's house. There is no rational explanation that supports this theory, but it is a different reality that makes science expand beyond the limits of what we know. Sedangkan di rumah Annabelle yang sedang tidur malah mendapatkan penglihatan lewat mimpinya tentang seorang wanita pada abad ke-19 yang membawa kabur seorang bayi dan menghabisi nyawa seorang biarawati di sebuah gereja. Karena kejadian itu, of course wanita itu dikejar oleh para warga sekitar. Wanita itu terus berlari sampai akhirnya dirinya terpojok di pinggir sebuah jurang, dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya wanita itu memilih untuk melompat ke jurang dengan membawa bayi malang tersebut jatuh bersama dirinya. Annabelle pun terbangun dari mimpi buruknya. Di kamar Victoria, Lily yang melihat Mama pergi dari rumah itu lalu mengajak Victoria untuk pergi mengejar Mama. Namun Victoria yang otaknya telah lurus dan normal menolak ajakan Lily untuk kembali menjadi anak dedemit. Kembali ke Dreyfus, dirinya yang telah berhasil menemukan pondok kayu langsung bergegas masuk ke dalam sana. Di dalam, Dreyfus berkata bahwa dirinya telah mengetahui siapa Mama sebenarnya dan apa tujuannya, dan ternyata Mama pergi dari rumah Annabelle untuk menghampiri Dreyfus, dan karena senternya mati, Dreyfus pun menggunakan flash pada kameranya untuk melihat, dan yang terjadi... Dreyfus pun meninggal dunia.
Esoknya di rumah Annabelle yang penasaran dengan lemari di kamar Victoria dan Lily lalu mencoba untuk memeriksa isi lemari tersebut, namun tidak ditemukan apapun di sana. Dan tiba-tiba setelah itu, Annabelle pun mendatangi pusat perawatan tempat Dreyfus bekerja. Namun karena Dreyfus tidak ada, Annabelle pun secara diam-diam mengambil seluruh berkas-berkas milik Dr. Dreyfus. Sesampainya di rumah, Annabelle langsung mencari tahu isi dari berkas-berkas tersebut. Annabelle membuka seluruh rekaman hipotesisnya dan juga menemukan foto jadul seorang wanita. Dari situ, Annabelle mendapatkan informasi bahwa setelah sosok Mama jatuh dan tewas di dalam danau, arwah Mama menjadi gentayangan dan selalu mencari sosok bayi yang diculik olehnya ke dalam hutan. Sampai suatu hari, Mama menemukan Victoria dan Lily di pondok kayu yang kita lihat di awal film. I want you to tell me the story again. It was a long time ago. A lady ran away from a hospital for sad people. She took her baby, jumped into the water. How could you know that story, Victoria? She showed me. How? In a dream, she fell into the water, but the baby didn't. She doesn't know what happened to her baby. She went walking in the wood, looking for it. She searched for a very long time, and then she found us. Sementara itu di rumah sakit, Lucas yang telah mengetahui lokasi dari penglihatannya tentang Jeffrey langsung bergegas pergi ke sana. Di sisi lain, Victoria dan Lily yang menyadari bahwa saat ini Mama sangat marah karena hubungan mereka semakin dekat dengan Annabelle. Mama mulai mengejar dan meneror Lily, juga berniat untuk menghabisi Annabelle saat itu juga. Namun beruntungnya, Victoria menghentikannya dan mengingatkan Mama yang telah berjanji tidak akan menyakiti Annabelle. Dan apesnya, di luar ada jin yang sedang berkunjung. Dan karena tidak bisa menghabisi Annabelle, Mama yang sangat murka akhirnya mengganti sasarannya menjadi jin. Kapok jin. Annabelle yang telah tersadar tidak menemukan Victoria dan Lily di sana. Annabelle pun membawa kotak yang diberi oleh nenek petugas arsip catatan publik dan langsung bergegas pergi ke pondok kayu yang berada di hutan. Di tengah jalan, Annabelle bertemu dengan Lucas. Mereka berdua pun bersama-sama pergi ke pondok kayu. Setelah berhasil masuk ke dalam pondok, mereka menemukan tubuh jin yang sudah tidak bernyawa. Saat mereka masuk lebih dalam sampai ke belakang rumah, Lucas dan Annabelle baru mengetahui bahwa ternyata rumah tersebut dekat dengan tebing di mana Mama terjun untuk bundir. Sesampainya di atas tebing, Lucas dan Annabelle melihat Lily yang akan jatuh ke bawah jurang. Karena hasutan dari Mama, Lucas pun langsung gercep untuk menolong Lily. Mama yang marah langsung menyerang Lucas. Namun Annabelle yang melihat itu tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan isi dari kotak yang ia bawa sambil memanggil nama Mama sesungguhnya yang ternyata bernama Edith. Mendengar itu, Mama langsung menghampiri Annabelle dan mengambil sesuatu di gendongan Annabelle yang ternyata itu merupakan kerangka tubuh dari bayi yang dulu Edith curi. Menyadari bayi yang dianggap anaknya itu telah tiada, Mama pun bersedih dan menangis. Namun seketika Mama teringat dengan anaknya yang sekarang yakni Lily dan Victoria kembali menjadi wujud demit dan menyerang Lucas hingga dirinya turu. Setelah melumpuhkan Lucas, Mama pun berusaha untuk mencelakai Annabelle. Melihat Annabelle dalam bahaya, Victoria pun mengorbankan dirinya untuk pergi bersama Mama agar Annabelle bisa selamat. Akan tetapi, Annabelle yang jelas tidak akan terima jika anak-anaknya meninggoy pun dengan sisa-sisa tenaganya merangkak untuk mengejar Mama. Annabelle yang kehabisan tenaga pun akhirnya pingsan. Namun Annabelle telah berhasil menggapai baju Victoria. Victoria pun melihat ke arah Mama seakan-akan memintanya untuk merelakan dirinya pergi bersama Annabelle. Lily yang berada di samping Mama terus-terusan meminta Victoria untuk pergi bersamanya dan Mama. Namun keputusan Victoria tinggal bersama Annabelle telah bulat. Mama yang penuh dengan toleransi dan masih memiliki sifat keibuannya akhirnya merelakan Victoria tetap tinggal bersama Annabelle, sedangkan dirinya akan pergi bersama Lily. Lalu yang terjadi...
Pada akhirnya, Mama pun bisa pergi dengan tenang bersama Lily. Lukas yang telah sadar pun langsung memeluk erat istri beserta putrinya, dan mereka bertiga pun kini bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Selesai. Rebutan anak aja ribetnya kayak gitu, apalagi rebutan kursi di Senayan. Gimana? Dengan plot yang simple, namun film ini cukup seru untuk diikuti jalan ceritanya. Yang inti dari film ini adalah perebutan hak asuh antara dua dunia, yakni Annabelle dan Dedemit Edith. Yang satu ibu rumah tangga bergenre punk rock, sedangkan yang satunya lagi arwah goib yang gentayangan. Penggambaran sosok ibu itu selamanya juga sangat ditampilkan di film ini guys. Bahwa Edith yang telah meninggoy pun dan menjadi Dedemit masih memiliki sifat keibuannya. Jadi kalian para bocil yang lahir tahun 2007 tetap hormatilah, sayangilah, dan banggakanlah kedua orang tua kalian, terutama ibu kalian. Jangan malah posting video aku sudah dewasa aku kecewa. And bagi kalian yang kurang jelas dan punya pertanyaan atau mungkin mau request film, langsung aja ke kolom komentar ya guys. Oke, segitu dulu untuk review film Mama tahun 2013, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao! Subscribe ke channel Sinelo Studios.